Ya. Orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sosok yang wawasan kebangsaan kalau Ya. Kang Sobari bilang reading habitnya rendah. Tapi karena didukung oleh oligarki, oleh elit, akhirnya dia akan terpilih terus menjadi sosok ratu yang boneka yang bisa diatur oleh segelintir oligarki tadi. Apalagi kalau pilihan oligarki itu jelas terkutuk lah. Apalagi orang nggak pernah sekolah terus jadi wapres itu kan. Itu lebih terkutuk lagi lah, kira-kira macam gitulah. Tapi kan kita membutuhkan sosok orang-orang yang seperti itu, Kang. Budayawan, akademisi, Diperlukan. aktivis yang menjadi resi atau penjaga marwah kita, penjaga nurani bangsa kita dari goda-godaan yang atau ancaman itu. Bahkan saya berpendirian bahwa di antara kita ini mesti adalah, biarpun bukan tokoh besar, tapi ada di antara kita itu orang yang memiliki keberanian untuk melawan arus. Berani melawan arus. Saya ketemu itu anak Gajah Mada itu, anak muda itu kan. Ketua BEM. Ketua BEM itu, Tio. Itu kan keren itu, Bung. Iya. Itu keren sekali sebagai anak yang berani melawan arus. Ada dosen UI, Dr. Mulyadi. Wah, keren itu. Beliau yang berteriak, Jokowi adalah tokoh buruk, paling buruk yang dikirimkan oleh neraka kepada negara ini gitu. Itu keren sekali, Bung. Kemampuan memikirkan itu, artikulasi membuat neraka berkirim tokoh pada kita. Itu kalau bukan orang yang jernih pikiran dan jernih jiwa nggak akan keluar macam itu. Kalau Anies Baswedan gimana? Dia kan bungkem lah. Dia kan bungkem. Apa yang dia omongkan dalam situasi semacam ini, meskipun tidak bermaksud kampanye dan tidak perlu kampanye. Buat apa kampanye? Dia mesti tunjukkan aku seorang pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, salah satu pemimpin, saya akan tunjukkan saya punya cara memandang persoalan dari sudut ini. Nah, ijazah ini pandangan saya mesti begini, mesti begini, mesti begini. Itu mestinya orang-orang yang punya kaliber Bukan masalahnya. hanya diam saja ya, Kang ya. Ya enggak bisa lah nyanyi sunyi orang bisu tuli itu yang terkutuk. Itu terkutuk sama sekali. Apakah dia intelektual? Apakah dia bagian dari pemimpin yang pernah mau menjadi apa? Dan kalau nanti masih akan jadi apa. Namun dalam situasi ruwet, ketika bangsa ruwet seperti ini tidak menyumbang apa-apa, dan nanti ketika bangsa ingin pesta baru dia ikut, wah itu nggak mentereng sama sekali. Jadi kalau ada pemimpin kita yang bisa bersuara, menyuarakan keadaan tapi diam saja, termasuk terkutuk gitu ya berarti ya? Ya terkutuk lah. Ada dalilnya, Bung. Oh ya, apa dalilnya, Kak? Dalilnya, dalam situasi tertentu bersikap netral itu terkutuk. Netral itu dolim lah. Masa ada kita nyaman-nyaman saja, kita enak-enak saja bersikap netral, terus berkata saya tidak dalam posisi untuk terlibat. Ya kau terkutuk lah. Sebagai warga negara, satu sebagai warga negara umum, jumlahnya banyak sekali. Sebagai golongan intelektual, jumlahnya lebih sedikit, tapi ini bagian dari leader. Sebagai golongan aktivis, sebagai golongan seniman, mereka harus berbicara. Kalau mereka sosok ini diam-diam terus, tidak memberikan komentar terus, maka kita akan mendapatkan pemimpin. Kalau dalam lakon pewayangan, Petruk dadi ratu, itu akan terus-terusan terjadi dong, Kang. Orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sosok, yang wawasan kebangsaan kalau Kang Sobari bilang, reading habitnya rendah. Tapi karena didukung oleh oligarki, oleh elit, akhirnya dia akan terpilih terus menjadi sosok ratu yang
boneka yang bisa diatur oleh segelintir oligarki tadi. Apalagi kalau pilihan oligarki itu jelas terkutuk lah. Apalagi orang nggak pernah sekolah terus jadi wapres itu kan. Itu lebih terkutuk lagi lah, kira-kira macam gitulah. Nah, ini peristiwa. Ya. Ini bukan sekedar peristiwa yang lewat dan berlalu. Peristiwa ini menetapkan dirinya untuk berada di depan hidung bangsa selama paling tidak 5 tahun. Wah, itu kan ini, Bung. Ya. Ini kan kutukan sebenarnya bagi bangsa kita. Kita dikutuk, diberi model pemimpin semacam ini. Saya ini agak memperhatikan orang, Bung. Ada tempo hari orang membicarakan bahasa Inggrisnya, wow, bahasa Inggrisnya keren. Wow, omong kosong. Kalau orang berbahasa Indonesia saja tidak keren, ini saya tidak mungkin berbahasa Inggris keren. Dalam arti kemampuan seseorang menggunakan bahasa ibunya Bahasa itu ibu lebih tidak keren. Lebih harus kalau itu bagus, maka bahasa lain dia akan lebih mudah Kemungkinan akan bagus. Kalau berbahasa Indonesia itu memakai idiom, ya, ungkapan itu idiomatik, Ya. ungkapan itu metaforik, ungkapan itu alegoris. Wah, kalau memiliki kapasitas ungkapan-ungkapan macam gitu dan dalam omongan sehari-hari, ini kayak orang di kampung-kampung ini. Ngene iki paribasane. Gitu itu orang kampung. Ini perumpamaannya gitu. Jadi orang kampung itu memiliki kapasitas tinggi berbahasa menggunakan perumpamaan. Iki zaman iki paribasane ono kebo nyusu gudel. Zaman sekarang ini perumpamaannya seperti kerbau yang menyusu kepada anaknya. Kan biasanya anaknya nyusu pada mamanya, pada emaknya. Nah, zaman ini, zaman kemajuan, orang tua-tua agak terbelakang, yang maju-maju anak-anak muda. Jadi orang tua-tua itu bertanya pada anak-anak yang muda, itu ibaratnya seperti kebau nyusu anaknya. Ini kan cuma perumpamaan, tapi ini kemampuan berbahasa yang tingkatnya tinggi. Tanya, Bung, beberapa anak muda termasuk Gibran, tanya kayak gini kalau tahu. Saya kira nggak tahu. Saya kira nggak tahu. Kang, Akang kan termasuk beberapa orang yang kecewa dengan Pak Jokowi waktu itu. Nah, pertanyaan banyak orang, kapan Kang Sobari merasa bahwa sosok yang Akang dukung ini berubah dan sehingga berbalik untuk tidak mendukung? Ketika PDIP merasa dikhianati, ketika PDIP ditinggalkan dengan nyaman begitu, nah saya merasa bahwa ini bukan pemimpin yang bisa kita ikuti. Tidak bisa diikuti orang seperti ini. Karena dia menetapkan suatu sikap tentang apa yang mulia, tentang apa yang agung, tentang apa yang benar. Bagi dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana dia mau melakukan hal itu untuk kemuliaan orang lain, itu tidak bisa. Pada saat semacam itu, saya kemudian mengumpulkan berbagai ingatan di masa lalu ya. Jokowi itu kalau berbicara itu begitu sederhana, sangat sederhana. Bedalah umpamanya kalau Bung Karno itu, Bung, kalau berpidato kan ada pidatonya terselip bahasa Jawa, terselip bahasa Inggris, terselip mungkin bahasa Arab, terselip bahasa Jerman. Karena dia punya tradisi akademik yang keren. Jokowi orang Solo. Di Jawa ini ada pujangga-pujangga itu datangnya dari Surakarta. Tidak ada kota lain yang punya pujangga kecuali Surakarta. Dan itu ada zaman edan. Zaman edan itu adalah gambaran tentang keadaan gila-gilanya gila
ketika aparat keamanan mencuri, ketika penegak hukum menjadi pencuri, ketika polisi yang mestinya mengamankan keadaan malah tidak mengamankan. Itu kan gambaran dari zaman edan. Kalau Jokowi itu pemimpin yang mumpuni, ini saya ya pernahlah ngomong, saudara-saudara, saya ini bicara tentang KPK nih, umpamanya ini KPK akan begini. Karena saya itu kan dari Solo, saya ini ya bagaimanapun ya dari Solo. Dari nenek moyang kita ingin bejo-bejane wong lali, luwih bejo wong kang iling lan waspada. Itu pesan pujangga Bung tentang keadaan aman, tentang penegakan hukum, tentang moralitas. Apa dia punya moralitas macam itu? Ada ingatan? Kagak ada.